Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabi Gazi Arkan dengan NIM 12070501118 dari kelas Praktikum Sistem Operasi kelas F. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Praktikum Sistem Operasi, yang mana membuat video yang menjelaskan simulasi dari materi seperti yang saya perlihatkan ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah membuka OS Simulator. Dan yang pertama itu menjelaskan tentang memory management, yang di dalamnya menjelaskan variable size, paging, dan segmentation. Baiklah, langsung saja. Sekarang kita buka menu memory management di sini. Yang pertama kita setting dulu. General setting, memory size-nya kita atur 64 aja, dan OS size-nya kita bikin 4 aja sesuai default. Dan di sini kita pilih variable size. Untuk yang pertama kita pilih first fit dulu. Tapi untuk ini saya sudah membuat proses-prosesnya. Kita langsung open saja. Nah, jadi ini yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita langsung menjelaskannya saja. Di sini ada proses pertama yang size-nya 3 dan durasinya 2. Proses kedua yang size-nya 2 dan durasinya 1. Proses ketiga size-nya 4, durasinya 1. Dan proses keempat size-nya 2, durasinya 1. Oke, kita atur dulu. Yang pertama itu kita bikin first fit dulu. Nah, langsung saja kita jelaskan step by stepnya. Jadi ini ada proses pertama yang tadi size-nya ada 3, size-nya 3 dan durasinya 2. Dia akan menempati 4 sampai 7. Sekarang kita masuk ke step selanjutnya. Proses kedua akan masuk, durasinya 1 dan size-nya 2, maka dia akan menuju ke 7 sampai 9. Nah, ya seperti itu. Dan proses 1 karena tadi durasinya 2, sekarang masih ada, dan ketika kita masuk ke step selanjutnya dia akan hilang. Dan proses ketiga akan masuk. Tapi dia menempati tempat di sini. Kenapa? Karena sebelumnya telah terjadi external fragmentation. Jadi yang ini size-nya 4 dan tadi external fragmentation-nya sebesar 3, dan 4 tidak lebih kecil dari 3. Makanya proses ketiga akan ditempatkan di sini. Yang selanjutnya proses keempat akan masuk, durasinya 1, size-nya 2, dan dia akan menempati di sini. Kenapa? Karena external fragmentation tadi size-nya lebih besar daripada proses keempat yang masuk ini. External fragmentation tadi 3, sementara proses keempat size-nya 2, jadi masih bisa masuk. Seperti itu. Sekarang kita coba yang best fit. Masih dengan proses yang sama, tapi best fit. Yang pertama mungkin sama saja. Di sini proses 1 menempati 4 sampai 7, proses 2 7 sampai 9, proses 3 9 sampai 13 karena saya jam 4 ya. Dan sekarang proses keempat, kalau yang tadi ditempatkan di 4 sampai 6, tapi kalau di best fit dia akan menempati 7 sampai 9. Kenapa? Karena size-nya 2 dan dia akan mencari yang paling cocok gitu. Dia akan mencari yang menghasilkan fragmentation yang lebih kecil, yang paling kecil. Dan di sini paling kecil itu dia akan menghasilkan external fragmentation sebesar 0 gitu. Dan ini jadi proses keempat akan menempati bekas proses kedua karena size-nya sama, jadi tidak akan menghasilkan external fragmentation lagi. Seperti itu. Sebenarnya bisa masuk ke sini, tetapi karena ini best fit, maka dia akan mencari yang paling cocok, yaitu di sini. Seperti itu.
sekarang kita coba yang word speed. Kalau word speed itu sebenarnya sama saja pada awalnya semuanya. P1 menempati di sini, P2 di sini, P3 di sini, dan sekarang yang P4 dia akan menempati di sini, word speed gitu. Jadi dia akan menempati yang paling akhir gitu. Mungkin itu untuk memory management variable size. Sekarang saya akan masuk ke memory management yang pagination. Sebelumnya saya juga sudah buat proses-prosesnya, jadi kita tinggal menjelaskannya saja. Proses pertama, saya membuat proses dengan pagesnya, maksudnya size-nya 4 dan durasinya 3. Proses kedua, saya membuat size-nya 6, durasinya 2. Proses ketiga, saya membuat size-nya 2 dan durasinya 1. Oh iya, di sini page size-nya saya bikin 4 unit. Baiklah, kita langsung praktekkan. Di sini proses 1 akan masuk. Proses 1 tadi size-nya 4, maka dia akan memenuhi satu page ini. Page size-nya 4 unit, dan proses 1 size-nya 4, maka dia akan memenuhi satu page. Dan sekarang kita akan masukkan proses kedua. Proses kedua tadi size-nya 6, dia akan masuk, dan nah proses kedua akan menempati di sini. Proses kedua tadi karena size-nya melebihi page size 6 lebih dari 4, maka si prosesnya itu akan dibagi dua. Akan dibagi dua menjadi 4 dan 2 gitu. Dan di sini terlihat ada internal fragmentation. Karena si 2 ini menghasilkan ruang kosong di sini sebesar 2. Nah, sekarang kita akan masukkan proses 3. Nah, proses 3 akan masuk ke 16 sampai 18. Kenapa? Kenapa tidak di sini? Karena satu page itu tidak bisa diisi oleh dua proses yang berbeda gitu. Ya seperti itu. Maka dan di sini akan terjadi internal fragmentation kembali karena proses ketiga menghasilkan ruang kosong di satu page. Oke, itu untuk paging, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang segmentation. Nah, segmentation ini kalau tadi pagination itu dibagi berdasarkan pages, kalau segmentation itu dibagi berdasarkan kode data dan stack. Di sini saya sudah buat proses-prosesnya. Kita langsung masukkan proses pertama ke memori. Ya, untuk kodenya akan menempati 4 sampai 5, datanya 5 sampai 7. Karena tadi saya set datanya sebesar 2 size-nya, dan stack-nya akan menempati 7 sampai 8 karena size-nya 1. Terus kita akan masukkan proses 2. Oh ya, di sini proses pertama masih ada karena saya set durasinya sebesar 2. Dan di sini ada proses kedua. Masuk kodenya size-nya 1, datanya size-nya 3, stack size-nya 1. Sekarang dan P2 tadi durasinya 1, maka setelah kita masuk ke step selanjutnya, kedua proses ini akan hilang dan masuk proses ketiga. Tempatnya di sini. Dan kodenya akan menempati 4 sampai 5, stack-nya akan menempati 5 sampai 6, datanya akan menempati 5 sampai 12. Kenapa di sini? Karena segmentation ini menghasilkan external fragmentation. Jadi proses ketiga yang datanya ini tidak bisa masuk ke sini. Tidak bisa masuk ke sini. Makanya dia akan mencari segmen yang cocok gitu. Segmen yang memungkinkan dia untuk masuk, seperti itu. Itu segmentation. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang file system.
yang mana di dalamnya ada link allocation file dan indexed allocation tribal indirect block. Baiklah, langsung kita open simulation yang telah saya buat. File system link. Nah, di sini saya sudah set bloknya, blok size-nya 4 unit. Di sini saya sudah buat 3 file video yang size-nya 200, musik size-nya 100, dan game size-nya 500. Link allocation ini menyimpan initial block. Jadi misalkan kita di sini akan hapus file video dan kita akan update yang game, dia akan terbagi dua, dan dia akan terbagi dua sebelum musik dan setelah musik, karena size dari game itu terlalu besar gitu, jadi dia akan dibagi dua. Dan sekarang kita akan coba hapus file game dan kita akan update yang musik. Nah, musik akan ditempatkan di blok paling awal, tetapi ada yang satu berpisah di sini. Kenapa? Karena di link allocation itu dia akan menyimpan initial blocknya, dan initial block dari file musik ada di blok ini ketika pertama kali dibuat. Jadi ini tidak bisa dipindahkan gitu. Initial block tidak akan bisa berpindah. Jadi ketika diupdate yang berpindah hanya yang bukan initial block aja. Seperti itu yang link allocation. Sekarang akan menjelaskan index allocation tribal indirect block. Kita buka yang file system indexed. Nah, ini saya juga sudah buat 3 file yang sama. Yang video size-nya 200, musik size-nya 100, game size-nya 500. Untuk yang ini kita coba dulu hapus yang video dan update yang game. Sama dia ketika diupdate akan mengupdate si penempatan game di bloknya menjadi yang paling awal gitu, mengisi blok yang paling awal. Sekarang kita coba hapus yang game dan kita update yang musik. Yang musik juga ketika diupdate akan mengisi blok yang paling awal. Yang paling awal ketika blok paling awal itu tidak ada yang mengisi. Dan bedanya dengan link allocation file, ini tidak menyimpan initial blocknya. Jadi ketika diupdate dia tidak akan ada satu yang tertinggal di sini gitu. Setelah itu indexed allocation tribal indirect block itu juga itu untuk file system. Sekarang saya akan menjelaskan yang disk management. Kita open simulation yang sudah saya buat. Nah, ini proses-proses sektor-sektornya sudah saya isi. Bisa kita lihat di sini sektor yang telah terisi itu urutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 180, 181, 182, 36, dan 37. Jadi di sektor di silinder pertama ini, silinder terluar, saya mengisi sektor 2 terlebih dahulu, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, sektor 6, 7, 8, baru 1. Agar nanti kelihatan ketika first in first out gitu, ataupun pada algoritma yang lain. Dan juga di silinder paling dalam saya menyimpan di sektor 180, 181, 182, dan juga di sektor keempat saya menyimpan 36 dan 37.
Baiklah, kita coba langsung di first in first out. First in first out itu nantinya ketika dijalankan akan membaca sektor yang pertama masuk dulu sesuai dengan tabel ini. Jadi dia akan membaca dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 181, 180, 181, 182, 36, dan 37. Nah, kita langsung jalankan saja. Di tahapan pertama, putaran pertama, dia akan membaca 2 sampai 8 karena 1 itu dibacanya setelah sampai 8 dulu. Dan sekarang akan membaca 1 ya. Dan selanjutnya dia akan bergerak ke silinder paling dalam karena 180 itu masuknya duluan dari yang ada di silinder ini, maka dia akan bergerak ke silinder paling dalam. Tuh. Nah, seperti itu. Dan kemudian juga dia akan bergerak ke silinder yang terakhir yaitu 36 yang isinya ada 36 dan 37. Dia akan membacanya. Seperti itu. Itulah first in first out. Jadi kalau first in first out itu sangat-sangat mengikuti tabel ini gitu. Sangat-sangat mengikuti yang pertama masuk terlebih dahulu. Sementara itu, sekarang saya akan menjelaskan tentang last in first out. Artinya yang terakhir masuk pertama kali dibaca. Kita coba saja lihat tabel ini 37, 36, 182, 181, 180. Jadi dia akan membaca dari yang terakhir dulu. Dari 37 dulu sampai akhirnya membaca yang di 2. Dia akan bergerak ke silinder ini dan membaca 37 terlebih dahulu, baru 36. Tapi berbeda tahapan. Kalau di first in first out itu tadi dalam satu tahapan langsung membaca 36 dan 37. Tapi kalau di sini 37 dulu, beda tahap, lalu 36. Nah, seperti itu. Sekarang dia akan menuju ke silinder ke-15 dan dia akan membaca sektor 182. Sektor 182 akan dibaca, lalu sektor 181, lalu sektor 180. Sekarang dia akan bergerak ke silinder yang paling luar karena di sana ada karena di sana ada sektor 1. Jadi pada tahap ini akan membaca sektor 1 dan sektor 8 tentunya karena dalam satu tahapan. Sekarang dia akan membaca sektor 7, lalu sektor 6, sektor 5, sektor 4, sektor 3, sektor 2. Jadi itulah last in first out. Sekarang saya akan mengubahnya menjadi shortest seek time first. Kita coba tahap pertama. Dia akan membaca 2 sampai 8. Kenapa? Karena shortest seek time first ini dia akan membaca yang silindernya paling dekat dulu. Yang silindernya paling dekat dulu secara first in first out. Jadi dia masuk dulu ke silinder pertama. Dan yang di silinder pertama dia akan membacanya secara first in first out. 2 sampai 8 tadi masuknya lebih dulu daripada sektor 1, makanya dia dibaca duluan, dan sekarang pada tahap selanjutnya dia akan membaca sektor 1. Ya, seperti itu. Dan sekarang kita lihat walaupun yang 180 sampai 182 ini masuk lebih dulu, dia akan dibaca terakhir karena silinder yang paling dekat itu silinder yang ada sektor 36 dan 37. Kita lihat ya, betul sekali. Silinder yang ada 36 dan 37 tadi lebih dekat dengan headnya, makanya dia dibaca lebih dulu. Dan sekarang dia akan bergerak ke silinder paling dalam untuk membaca 180 sampai 182.
Nah, seperti itu. Jadi route to seek time ini akan mencari silinder yang lebih dekat dengan headnya dulu. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan mengubahnya menjadi scan algoritmanya. Scan ini akan kalau dengan scan dia akan si headnya itu akan mencari terus, akan bergerak terus dari luar ke dalam, dari dalam ke luar, akan bergerak terus mencari sektor yang berisi gitu. Sekarang kita coba play. Nah, dia tidak mementingkan first in first outnya, dia tidak mementingkan sektor mana yang masuk duluan. Yang penting ketika si headnya bergerak, dia akan langsung membacanya gitu. Ketika dia headnya bergerak dan menemukan sektor yang berisi, dia akan langsung membacanya, tidak mementingkan urutan masuk ataupun keluarnya. Sekarang itulah yang scan. Dan kita lihat si headnya itu bergerak dari luar, dari silinder terluar ke silinder terdalam. Jadi dia mencari silinder per silinder gitu, dari silinder terdalam silinder terluar satu persatu dicari gitu sampai ketemu si sektor yang berisi. Sementara itu kalau dengan circular scan sebenarnya sama saja seperti scan, tapi bedanya ketika dia sudah masuk ke silinder yang paling dalam, nah dia akan langsung bergerak ke yang paling luar gitu. Jadi ketika dari terdalam itu tidak satu persatu keluar gitu, tapi langsung dari yang paling dalam langsung keluar. Jadi itulah bedanya circular scan dengan scan. Sekarang algoritma yang look. Dengan algoritma look ini kita coba jalankan. Nah, algoritma look ini sebenarnya hampir mirip dengan scan, tapi bedanya dia masih memperhatikan yang pertama masuk gitu, sektor yang pertama masuk. Bisa kita lihat di sini di silinder ini yang pertama masuk itu 2-8 baru 1. Jadi ketika di tahap pertama dia akan membaca 2-8 dulu, lalu membaca 1 di tahap selanjutnya. Nah, seperti itu. Tapi untuk per silindernya dia sama, ketika menemukan silinder yang berisi dia akan langsung membacanya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat yang circular look. Circular look ini ya hampir sama dengan look. Dia membacanya per silinder tapi masih memperhatikan sektor yang pertama diisi. Masih memperhatikan sektor yang lebih dulu diisi gitu. Dan bedanya circular look dengan look, dia berbeda ketika misalnya kalau dengan look saya tempatkan ini di 160 misalnya initial headnya, atau 164 166 lah. Ketika di sini kalau dengan look, nah dia akan satu persatu dari yang terdalam itu dia akan satu persatu menuju keluar gitu, kalau sedang berada di paling dalam. Kalau dengan circular look, ketika dia berada di yang paling dalam, dia akan langsung bergerak ke yang paling luar gitu, tidak satu persatu dulu keluar.
Baiklah, itu semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.